Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan pengamat pasar uang Bapak Alwi Assegaf. Selamat sore Pak Alwi. Ya, selamat sore Mas Benny. Oke, baik Pak Alwi, kalau kita pantau hari ini laju penguatan indeks dolar memang masih berada di 104, tapi ada kecenderungan melambat ini Pak ya, lajunya ya Pak, ya, betul. Dibandingkan kemarin, dan US dollar juga terpantau bergerak bervariasi terhadap hard currency, dan khusus spesifik untuk rupiah kita mengalami penguatan hari ini. Nah, apakah faktor yang mempengaruhi pergerakan di global market ini untuk hari ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat indeks dolar ya, ini agak tren kenaikannya itu mulai tersendat ya, karena wajar ya, sudah 6 minggu berturut-turut ya indeks dolar ini terus mengalami penguatan ya. Yeah. Jadi ini ada aksi profit taking ya, di mana aksi profit taking ini juga terjadi ini menjelang serangkaian data-data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis ya, mulai dari nanti malam itu kan ada job opening ya, pembukaan lapangan kerja versi George ya, yang diperkirakan ini turun ya 9,465 juta ya, dari 9,58 juta di bulan Juni ya. Data tenaga kerja itu masih menjadi fokus ya buat investor, karena mereka akan melihat data tenaga kerja ini pada arah kebijakan moneter The Fed ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga di minggu lalu itu kan ada event Jackson Hole ya, di mana Powell ya sebagai keynote speakernya yang sangat dinanti oleh pasar tetap menyuarakan hawkish ya. Jadi The Fed ya, menurut Powell itu masih berkomitmen ya untuk menurunkan inflasi ke target 2% ya. 2%, ya. Artinya ini masih sekarang kan sekitar 3%-an ya. Jadi untuk komitmen mereka ke 2% itu masih terus dilakukan, dan salah satunya Powell juga masih membuka ruang bagi kenaikan suku bunga lanjutannya, meskipun saat ini pasar juga ini kalau dilihat dari CME Fed Watch ya, jadi 78,5% itu The Fed itu akan menahan suku bunga pada pertemuan bulan September nanti. Tapi ini jangan karena Powell ini masih tetap hawkish, artinya dengan data ekonomi Amerika Serikat yang masih menunjukkan solid, dan Powell juga di Jackson Hole juga menyoroti ya mengenai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, kemudian belanja konsumen yang kuat. Ini masih mendukung mendukung bahwa The Fed masih tetap akan atau masih bisa menaikkan suku bunga, dan ini masih menguntungkan buat dolar. Nah, selain data George, kemudian juga ada data PDB ya, yang akan dirilis besok, dan ya puncaknya di minggu ini juga itu ada data ketenaga kerjaan ya. Ada data non farm payroll, kemudian unemployment rate, dan average hourly earning, yang tentunya ini akan menjadi kompas ya buat pelaku pasar atau buat investor untuk mengetahui arah kebijakan The Fed ke depannya. Jadi menjelang data-data tersebut terlihat bahwa investor ini menahan diri ya untuk masuk posisi, dan sebagian investor yang sudah meraup gain ya dari penguatan dolar selama 6 minggu, ini wajar kalau mereka kemudian ada yang melakukan aksi profit taking. Tapi sebetulnya secara fundamental dolar ini masih ditopang oleh sikap hawkish dari
Powell ya, oke. Oke. Tapi sebelumnya Pak, kalau tidak salah malam nanti selain dari data job opening, ada juga data CB Consumer Confidence atau kepercayaan indeks kepercayaan konsumen. Nah, seperti apa Pak pengaruhnya dari indeks kepercayaan konsumen ini bagi pergerakan market nanti malam paling tidak? Iya, kalau kita lihat dari CB consumer juga di Amerika Serikat ya, ini juga diperkirakan kalau angkanya ini masih tetap di atas 100 ya, artinya ini investor masih melihat optimis ya pada tingkat kepercayaan konsumen di Amerika Serikat, dan tentunya ini juga berkaitan dengan tadi ya, prospek kebijakan The Fed tadi ya. Kalau misalnya data consumer confidence ya, yang diperkirakan berada di 116 ya, memang agak turun tapi tipis ya dari bulan Juli itu 117, tapi masih tetap di atas 100 ya. Kalau pasar melihat bahwa tingkat kepercayaan konsumen ini masih tetap tinggi, maka ini pasar akan melihat bahwa ekonomi Amerika itu masih tetap solid dan masih mendukung tadi bagi The Fed untuk tetap berkomitmen tadi pada target inflasi yang 2% ya, sehingga ekspektasi kenaikan suku bunga juga akan meningkat ya, yang tentunya ini bisa membuat dolar kembali menguat. Oke, lalu apa saran Pak Alwi Assegaf untuk para trader forex spesifiknya untuk perdagangan malam nanti, atau ada pairing mata uang yang bisa jadi bidikan tertentu misalnya Pak Alwi Assegaf? Ya, tentunya ini masih wait and see ya, menjelang data-data ekonomi, apalagi data payroll ya, dengan kalau kita lihat di beberapa mata uang itu ada kecenderungan untuk sudah mulai ya bisa belum overshot ya, tapi sudah mulai mau masuk jenuh beli ya, seperti misalnya di pound sterling ya. Pound sterling ini ada potensi ribuan, tapi sepertinya ini harga akan tertahan ya di kisaran resisten 1.26 ya. Jadi sell on rally artinya karena secara tren masih tetap bearish ya. Ini terlihat dari pergerakan MA ya, harga masih di bawah MA, kemudian juga RSI ini masih menunjukkan di bawah 50 ya, sekarang di 37,85, artinya seller ini masih tetap kuat. Jadi meskipun ada potensi rebound, nah ini bisa dimanfaatkan untuk sell on rally ya, artinya sell on resistance. Kemudian ini juga menarik di emas ya. Emas ini dalam 2 hari anomali nih Pak. Ya, 2 hari terakhir ini masih mengalami penguatannya. Cuma 1930 ini yang juga ini konfluen atau bertepatan dengan pergerakan moving average ya, 50 ya. Itu merupakan akan menjadi area tahanan yang kuat ya, dan secara keseluruhan sebetulnya trennya masih tetap bearish ya. Jadi kalau misalnya juga tembus 1930 ini masih ada peluang bagi emas untuk kembali terkoreksi ya, minimal dia coba testing supportnya lagi di kisaran 1911 dan 1904. Dan berbicara mengenai emas ini juga harus diperhatikan juga, karena ini kaitannya emas ini aset yang tidak berbunga. Jadi biasanya dibandingkan juga dengan pergerakan dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya, yang dalam hal ini saya melihat pergerakan untuk imbal hasil Amerika Serikat tenor 10 tahun ya, yang hari ini kemarin memang turun, tapi hari ini cenderung bertahan ya di kisaran 4,2%, yang kemungkinan itu akan jadi area
support bagi yield obligasi tenor 10 tahun ini ya. Nah, kalau ada pergerakan naik dari area support ini bagi yield obligasi ini, tentunya ini bisa menekan harga emas ya, yang juga saat ini sudah nempel atau sudah mendekati area resisten ya. Jadi kemungkinan emas bisa turun lagi kalau yield obligasi Amerika Serikat ini juga mengalami kenaikan. Oke. Saya beralih ke rupiah, Pak. Support dan resisten rupiah seperti apa Bapak melihatnya, Pak? Ya, untuk pergerakan rupiah ya, kalau dilihat dari pola candle ini ada ya long black candlestick ya, candle hitam yang cukup agak panjang gitu ya. Ini menunjukkan tekanan seller yang kuat, jadi potensinya kemungkinan masih bisa menguat dengan kisaran support ya, 15 15.215 ya, itu untuk area supportnya, dan resisten kemungkinan berada di kisaran 15.315 ya, Pak ya. Oke. Baik, kalau begitu Pak Alwi Asykaf, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan, dan pastinya sukses selalu untuk Bapak ya, Pak. Terima kasih Mas Benny. Oke. Mas Benny dan Pas FM. Terima kasih Pak Alwi Asykaf. Ya, mitra bisnis Pas FM, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan pengamat pasar uang Bapak Alwi Asykaf. Saya yakin dan percaya apa yang saya diskusikan bersama dengan Bapak Alwi tadi bisa menjadi bagian dari panduan Anda dalam bertrading dan berinvestasi di pasar forex dan gold global. Tapi pastinya keputusan untuk berinvestasi tetap ada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda semua.